Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus selalu menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manhuto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita dasarkan pada kitab Pengkhotbah. Pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-11. Perenungan firman Tuhan ini dibahas dalam terang tema, sia-siakah segala sesuatu? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tidak berlebihan kalau sebagian orang menyebut kitab Pengkhotbah sebagai kitab yang pesimistis. Ini diakibatkan nuansa putus asa atau tak berpengharapan cukup terasa di dalamnya. Ada 30 kali kata sia-sia itu muncul dalam ke-12 pasal kitab ini. Ini semakin memperkuat kesan pesimistis yang ada. Kata sia-sia itu sendiri, saudaraku, pada dasarnya berarti hembusan nafas atau menguap lenyap dari ada menjadi tiada. Sesuatu yang diperjuangkan dengan susah payah menjadi ada, tapi kemudian berangsur-angsur menjadi tiada. Melalui ayat yang kedua, pengkhotbah menyatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Ini berkaitan dengan segala eksistensi manusia. Mulai dari usaha jerih payahnya yang diungkapkan dalam ayat 3. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Yang kedua tentang keturunannya. Ini terungkap dalam ayat yang keempat. Karena manusia yang lahir lalu menjadi ada, namun pada waktunya akan mati dan tiada. Lalu muncul lagi keturunan yang berikut. Begitu seterusnya dan seterusnya. Demikian juga dengan alam semesta ini. Mulai dari matahari, angin yang bertiup, air sungai yang mengalir terus-menerus ke laut, semuanya datang dan pergi, dan terus berulang dan berulang. Semuanya begitu menjemukan dengan hadir lalu pergi lagi secara bergantian dan berulang. Mungkin satu ketika manusia meninggalkan kenang-kenangan sebagai hasil jerih payahnya, tetapi kemudian dilupakan lagi, menghilang, menguap dan lenyap. Pertanyaan yang muncul sebagai pertanyaan kritis adalah apakah benar segala sesuatunya itu sia-sia? Benarkah alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia dengan segala eksistensinya adalah sia-sia? Jawabannya bisa menjadi ya, ketika segala sesuatu tidak dihubungkan dengan Tuhan. Tuhan Allah tidak menciptakan dan mengadakan segala sesuatu untuk kesia-siaan, melainkan untuk kemuliaannya. Demikian juga dengan manusia. Manusia sendiri pernah menjadi bagian dari kesia-siaan itu. Saat manusia memberontak dan kehilangan hubungan dengan Allah karena dosa-dosanya. Ketika itu kebinasaan dan kegelapan menjadi masa depannya. Kebinasaan dan kesia-siaan menjadi hantu yang sangat menakutkan. Namun puji Tuhan, kita tidak dibiarkan lenyap dalam kesia-siaan. Tuhan Yesus datang mengangkat kita dari kesia-siaan itu. Walau untuk itu ia menderita, mati di kayu salib, dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga ia bangkit mengalahkan maut, sekaligus memberikan kepastian kepada setiap yang percaya bahwa hidupnya tidak lagi berakhir dalam kesia-siaan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita tidak boleh lagi memandang hidup ini sebagai bagian dari kesia-siaan, sebagaimana yang ada dalam kehidupan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kita pun tidak boleh mengarahkan hidup ini kepada hal-hal yang sia-sia lagi. Misalnya, kekayaan, uang, harta benda, dan jabatan, dan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Jangan itu menjadi tujuan hidup kita. Itu semua memang kita butuhkan. Itu semua juga penting.
Tetapi jangan lupa bahwa semua itu akan lenyap, dan itu bukan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Untuk itu selalu kaitkanlah diri dan hidup ini kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber hidup kita. Karena tanpa Dia, kita tidak bisa apa-apa. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, hanya bersama dan di dalam Tuhan Yesus, kita bisa menjadikan hidup ini bermakna, berbuah, dan indah bagi Tuhan dan sesama. Sehingga kita tidak lagi hidup dan bahkan menjadi sia-sia. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini senantiasa melengkapi saudara dan kita semua untuk menjadikan hidup ini bermakna demi kemuliaan Tuhan. Amin.